La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Artinya orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mempunyai dosa sebesar apapun, jangan merasa dirinya itu sudah tidak diampuni lagi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa mawala, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini kita dikumpulkan di tempat atau majelis yang penuh rahmat dan berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, al-qaili fi kitabihil azim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan dengan Allah kita minta pertolongan atas perkara-perkara dunia dan agama. Yang berfirman Allah di dalam kitabnya yang agung, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul, katakan wahai Rasulullah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud Allah dengan wahai hamba-hambaku itu adalah orang-orang yang beriman dengan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Sampaikan wahai Rasul kepada orang-orang yang beriman denganku, allazina asrafu ala anfusihim, yang mana mereka itu melampaui batas atas diri mereka, yang mana mereka melakukan berbagai macam maksiat, yang mana mereka melakukan pembunuhan, melakukan perzinahan, melakukan perampokan, melakukan riba dan lain-lainnya. Nah, orang ini beriman kepada Allah tetapi banyak melakukan maksiat-maksiat besar kepada Allah.
disebut asrafu ala anfusihim, melampau batas atas diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Artinya orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mempunyai dosa sebesar apapun, jangan merasa dirinya itu sudah tidak diampuni lagi oleh Allah. Orang yang membunuh, orang yang berzina, orang yang melakukan pencurian, jangan merasa bahwa pintu tobat sudah tertutup baginya. Jangan merasa kada ada harapan baik lagi, baik diri sendiri atau menilai orang lain. Misal kita ada melihat orang nang kelakuannya luar biasa maksiat, lalu jar kita, bah itu kada ada harapan baik lagi. Nah ini jangan. Merampok ada lawan inya, membunuh ada lawan inya, berjudi ada lawan inya. Lalu kita melihat, bah itu kada ada harapan baik lagi. Nah ini bertentangan dengan Al-Quran. Baik yang dirinya sendiri atau orang lain, janganlah kalian merasa putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi asalkan ada iman di dalam hati, asalkan ada iman walaupun seberat zarrah, walaupun iman itu sebesar semut, asal ada iman, bagaimanapun besarnya dosa yang dilakukan pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma Allah itu mengampuni, bisa pengampunan itu diberikan sebelum masuk api neraka, bisa ampunan itu diberikan sesudah dimasukkan ke dalam api neraka. Pokoknya asal kita ada iman kepada Allah, bagaimanapun dosa-dosa yang dilakukan pasti diampuni oleh Allah. Nah cuma tergantung ampunan Tuhan nih, apakah kita diampuni langsung, kata dimasukkan dulu ke dalam neraka, atau dimasukkan dulu ke dalam neraka hanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya pasti diampuni, karena Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Nah itu surat Az-Zumar ayat 53. Ayat 54 sambungannya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli ayyatiyakumul azab thumma la tunsarun. Itu sambungannya. Dan tobatlah kepada Tuhan kamu, ikhlaskanlah tobat itu bagi Tuhan sebelum datang kepada kalian azab. Kalau sudah datang kalian azab, kalian tidak akan diberi pertolongan lagi. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi ayat ini menyuruh kita bertobat sebelum kita dimasukkan di dalam azab Allah. Karena memang sudah dimasukkan dalam azab Allah, nah tobat kita itu diampuni, diterima oleh Allah, tetapi sesudah melalui berbagai macam siksa, berbagai macam hukuman yang diterima oleh orang yang melakukan dosa tadi. Wa qala ta'ala fihi aidan, dan firman Allah Ta'ala di dalam kitabnya pula, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha.
Sesungguhnya Allah tidak mengampuni bahwa disekutukan dengannya. Nah, kalau orang musyrik itu kada diampuni Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalik, Allah hanya mengampuni selain syirik. Asal jangan syirik saja diampuni Tuhan. Liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, siapa yang dikehendaki Allah dapat ampunan, itu ialah orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang itu musyrik, orang itu kadada iman kepada Allah, atau iman tapi menyekutukan dengan Allah, nah maka orang ini bagaimanapun dia minta ampun kepada Allah, kada diampuni Allah selama syirik itu masih ada di dalam hatinya. Sekecil apapun perbuatannya, dosa kada diampuni oleh Allah kalau syirik masih ada di dalam hatinya. Tetapi sebaliknya, apabila iman masih ada dalam hati, sebesar apapun dosa itu ada dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yadkhulu ahlul jannah al jannata wa ahlun nar an nara. Di padang mahsyar itu sesudah selesai diproses, dihisab, ditimbang dan sebagainya, sehingga orang-orang surga sudah masukkan ke surga, orang-orang yang masuk neraka sudah masuk neraka. Padang mahsyar sudah kosong karena sudah menempati tempatnya masing-masing. Nah, summa yaqulullah, kemudian Allah berfirman, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Keluarkanlah wahai para malaikat orang-orang yang ada di dalam hatinya itu seberat biji sawi daripada iman. Nah, jadi ini orang-orang ini diampuni oleh Allah, tetapi sudah dimasukkan terlebih dahulu ke dalam api neraka. Nah, ini tentu orang-orang yang memperbuat dosa di dalam dunia dan kada sempat inya tobat kepada Allah, mati. Nah, kemungkinan besar ampunan diberikan Allah, tetapi sesudah berada di dalam api neraka itu. Nah, sedangkan orang-orang yang tobat kepada Allah sebelum matinya, tobat kepada Allah sebelum ruhnya sampai di tenggorokan, nah orang ini tentu dapat ampunan oleh Allah tanpa masuk ke dalam api neraka. Nah, dimasukkan langsung ke dalam surga. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim sayyidina Muhammadin al-qail, dan kita bersalawat dan mengucapkan salam atas Rasul Allah yang mulia, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dayyikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa, ujar Nabi, yang melazimi istighfar, melazimi istighfar, melazimi permintaan ampun kepada Allah. Misalnya orang ini tiap hari 100 kali minta ampun lawan Tuhan, tiap hari. Nah, itu ngarannya lazima, melazimi, mengakali. Orang yang setiap hari misalnya 40 kali minta ampun, tiap hari 40 kali, nah itu melazimi minta ampun. Barang siapa, jar Nabi kita, yang melazimi minta ampun kepada Allah, Allah jadikan baginya dari tiap-tiap kesempitan itu jalan keluar.
dan dari tiap-tiap kerisauan kelapangan, dan Allah berikan dia rezeki dari sekira-kira tidak terduga-duga. Nah, itu orang yang melazimi istighfar. Istighfar itu contohnya astagfirullah. Nah, itu istighfar. Astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Atau rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Istighfar juga ngarannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, istighfar ini hendaknya itu diucapkan sesudah tobat. Letaknya istighfar itu sesudah tobat. Jadi tobat itu di dalam hati. Nah, istighfar ini di lisan dan di hati. Kan tobat itu yang pertama menyesali. Itu dalam hati menyesal itu. Nah, menyesal berbuat dosa kepada Allah. Yang kedua, rukun tobat itu berhenti, berhenti melakukan dosa itu. Yang ketiga, di dalam hatinya itu ada niat, cita-cita kuat kada mau ulangi lagi perbuatan itu. Nah, hanyar imbah itu minta ampun kepada Allah. Hanyar astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa tobat itu rukunnya 4. Tadi menyesal, berhenti, bercita-cita kada mau ulang, ditambah lagi istighfar. Tetapi yang masyhur, yang kuat pendapat para ulama, rukun tobat itu hanya 3. Istighfar ini hanya sunat. Itu sebagai hanya simbol bahwa dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal muntung kita ada tadi menyambat orang, kenapa tersambat orang, tahina orang, mahirangnya itu awak umpamanya kan menyambat orang kan itu kada sadar kada. Nah, lalu kita menyesal. Nah, menyesal kita dalam hati tersambat orang tadi, tersambat orang, dan kada lagi nyambat orang itu, kada lagi, dan berniat di hati kada mau ulang lagi. Nah, hanyar astagfirullahaladzim, aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu istighfar nang memberi manfaat ngarannya. Istighfar nang memberi manfaat kepada kita, nang bisa melapangkan tiap-tiap kesusahan, bisa mendatangkan rezeki nang kada terduga-duga. Lain halnya dengan istighfar kadzabin. Istighfar kadzabin itu istighfar pembohong. Istighfar pembohong ini kadang mendatangkan apa-apa kepada dirinya, bahkan mendatangkan kutukan, karena dianggap mengulu-ulu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa istighfar kadzabin itu? Orang yang masih melakukan maksiat tapi minta ampun. Ini sebut istighfar kadzabin. Nah, ini kada termasuk dalam hadis Nabi, siapa nang istighfar dapat ini dapat itu, kada masuk. Karena ini mendustai Allah Ta'ala. Ambil contoh umpamanya, laki-laki memakai cincin emas itu kada boleh, kan kada boleh. Ini dosa nih. Nah, amunnya bertobat minta ampun itu, amun minta ampun kan dipacol nih. Nah, ampih cincin, menyesal, cabut cincinnya, dan dalam hati kada makai lagi. Nah, hanya astagfirullahalazim, tadi memakai cincin emas minta. Nah, ini istighfar nang bujur. Istighfar kadzabin nang kayak apa? Orang nang memakai utas emas kada dicabut-cabut di tangannya, tapi di mulutnya astagfirullahalazim, astagfirullah, tapi di cincinnya emas nah di tangan, minta ampun lawan Tuhan. Itu ngarannya dusta, maulu-ulu Allah Ta'ala. Nah, Allah kada suka itu, kada suka. Orang yang masih melakukan riba, contohnya nih, sebagian kita yang masih bekerja dengan riba, minjam duit berbunga, mandak duit berbunga, toh berjalan tuh siang malam kan bandak situ duitnya,
Tapi malam kan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, istighfar kadzabin ngarannya. Amun tobat tuh ampe ditarik itu, nah dicabut, cabut ampe, jangan lagi berurusan ke situ, minta ampun lawan Tuhan. Nah itu nang bujur, itu nang istighfar, nang memberikan manfaat. Istighfar nang jar Nabi tadi apa? Allah jadikan baginya tiap-tiap kesempitan jalan keluar, tiap-tiap kerisauan itu ke lapangan, Allah berikan dia rezeki nang kada terduga-duga. Jadi jangan disalahkan hadis Nabi, aku beristighfar beribu-ribu sehari aja kada mau dia biris urusan. Nah, istighfarnya macam apa? Istighfar bujur atau istighfar dudustaan? Bila istighfar dudustaan aja kada dapat apa yang disampaikan oleh Nabi tadi. Jadi tobat itu intinya adalah berhenti, jangan lagi. Amun masih aja, amun perkara isuk mau ulang tuh lain lagi. Isuk tak ulang-ulang tuh kada tahu lagi. Isuk tuh urusan kaina. Yang penting saat ini lah, saat kita tobat, saat kita menyesal itu berhenti dulu. Contohnya tadi umpamanya cincin bekas emas tadi, nah tahu pada ini dosa, menyesal, nah pacul, hendak lagi memakai dalam hatinya sudah berniat nangka itu. Isuk ini tak pakai pulang itu lain lagi kisahnya. Cuman yang hari ini selamat dulu. Perkara isuk itu urusan lain lagi. Isuk kena minta ampun pulang kada jadi soal. Tapi saat itu dia sudah berhenti, dia sudah menyesal, dia sudah punya cita-cita kuat, kada akan mau ulang lagi. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Amma ba'du. فإن التوبة عن الذنوب بالرجوع إلى ستار العيوب وعلام الغيوب مبدأ طريق السالكين ورأس مال الفائزين وأول إقدام المريدين ومفتاح استقامة المائلين ومطلع الاستفاء والاجتباء للمقربين. Bahwasanya tobat dari dosa dengan kembali kepada Allah yang maha menutupi aib manusia dan mengetahui perkara yang gaib. Bahwasanya tobat dari dosa dengan kembali kepada Allah, mabda'u tariqis salikin, itu permulaan jalan orang yang menjalani jalan Allah. Kita sembahyang ini berarti kita menjalani jalan Allah. Nah, kayak apa caranya supaya sembahyang kita ini baik, supaya sembahyang kita ini bisa diterima oleh Allah? Syarat yang pertama, kita mesti tobat dari dosa. Mesti tobat dari dosa. Apabila kita sembahyang tapi sebelumnya kita kada tobat dari dosa, sembahyang kita itu ditolak oleh Allah. Ditolak oleh Allah. Nah, karena tobat ini adalah asasul ibadah. Tobat ini pondasinya ibadah. Hendak sembahyang kita berwudu. Nah, wudu itu adalah satu simbol daripada tobat. Basuh muha, baku kumur, nah mudahan dosa-dosa di mulutnya nah keluaran habis. Basuh tangan, dosa di tangan, basuh muka, dosa di muka. Jadi begitu kita wudu, kita disuruh berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang tobat kepada Engkau dan orang yang bersih dari dosa. Nah, hanya sembahyang. Jadi sembahyang ini bersih. Nah, jadi wudu itu adalah simbol daripada tobat. Makanya jar Nabi kita, orang yang wudu begitu dia baku kumur, dia keluarkan banyunya, keluaran dosa di mulutnya. Begitu dia basuh mukanya, keluaran dosa beserta air wudu itu.
basuh tangan, keluaran dosa di tangan serta air membasuh tangan itu. Nah, wudhu itu pembersihan diri daripada dosa. Nah, jadi taubat itu pembersihan diri daripada dosa. Mabda'u tariqis salikin, permulaan jalannya orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anjar Nabi kita, at-taib habibullah, orang yang taubat itu kekasih Allah. Nah, bila kita nih taubat, bujur-bujur taubatnya, kita jadi habibullah, jadi kekasih Allah, jadi orang yang disayangi oleh Allah. Bila kita disayangi oleh Allah, kita sembahyang kita pasti diterima oleh Allah, karena dari orang yang dikasihinya. Kita baca Quran, diterima Allah, karena bacaan dari orang yang dicintainya. Jadi kalau kita tobat sebelum beribadah, maka itu menyebabkan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tobat itu kunci untuk mendapat kecintaan Allah. Kalau orang yang banyak dosa, nah, orang ini adalah baghidullah, orang yang dimurkai Allah. Orang yang meninggalkan taubat dari dosa itu baghidullah, orang yang dimarahi Allah. Kalau orang dimarahi Allah sembahyang, Allah akan menghiraukan sembahyangnya. Kita tuh sarik lawan orang itu, nah datang mengatuk lawan kita, kada kita bukai, kita ada katujuan orang itu. Nah, pemahamannya, kalau orang tuh kekasih kita datang mengatuk pintu, pasti kita buka pintu. Nah, jadi Allah Ta'ala itu kalau kita beribadah, sebelumnya kita ulah diri kita supaya kita kekasihnya dahulu, hanya beribadah, ibadah kita tentu diterima Allah. Nah, mabda'u tariqis salikin wa ra'su malil faizin, tobat itu merupakan modal harta orang-orang yang beruntung. Wa awwalu iqdamil muridin, dan merupakan langkah yang pertama dari seorang murid, daripada seorang muridin. Wa miftahu istiqamatil ma'ilin, dan kunci istiqamahnya orang-orang yang cenderung kepada Allah. Wa matla'u istifa wal ijtiba, dan merupakan terbitnya keterpilihan wal ijtiba, sama aja artinya istifa, lil muqarrabin, bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian makna taubati, pengertian tentang taubat itu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La ilaha illallah, la astaghfirullah, la ilaha illallah, la astaghfirullah, la ilaha illallah, la astaghfirullah, la ilaha illallah, wa natubu ila Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhar rajul minhu syafa'atan, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim alaihi.